siap-siap berdoa mulai. Setelah kita berdoa, nantinya materi yang dipelajari bisa bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari dan juga bisa mudah dalam memahami materi yang dipelajari. Oke, hari ini siap belajar? Siap, insya Allah. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu ingin kalian coba hadap-hadapan. Hadap dengan teman sebangku. Oke. Nah, inilah hadap-hadapan. Coba kalian tutup muka kalian. Tutup muka kalian. Nah, ayo dulu tutup hadap-hadapan satu bangku. Ya. Tutup dulu. Nah, setelah sudah ditutup, kalian nanti lihatkan ke teman kalian di depan. Perasaan kalian hari ini, ekspresikan wajah kalian sesuai perasaan kalian hari ini. Oke, silakan hadap-hadapan, jalan juga. Tunggu dulu, Ibu hitung 1 sampai 3 ya. Kalian tunjukkan ke teman kalian yang ada di depan. Oke, siap? 1, 2, 3. Ada yang berekspresi sedih, ada yang berekspresi bahagia, ada yang berekspresi marah, ada yang marah. Dari suasananya marah. Ya, itulah ekspresi teman-teman kalian hari ini. Semoga hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan tentunya maksimal. Oke, Ibu lanjutkan. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tahu. Oke. Kita akan belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Jadi mampu memahami informasi berupa penjelasan pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari buku fiksi dalam buku yang dibaca dengan tepat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada indikator pembelajarannya, ada profil belajar Pancasila. Ada? Terus ada apa lagi? Penulisnya. Ada. Gambar-gambarnya. Ada punggung. Terus ada sinopsis. Ada apa lagi? Kode. Ada. Oke, itu dia namanya bagian-bagian. Oke, kita nyatakan dulu. Ya. Saya jelaskan. Ini ya, sama saja unsur atau bagian-bagian bukunya. Ada sampul, ada judul. Itu dia bagian-bagian. Itu sesuai tadi tujuan dalam mengenal unsur prinsip cerita. Nah, karena kita akan fokus belajar terlebih dahulu di buku fiksi,
tadi kita sudah mengenal buku fiksi itu buku yang berisi cerita sesuai dengan imajinasi, sesuai khayalan dari pengarang. Di dalam buku fiksi itu kan cerita, menceritakan sesuatu kejadian. Tentunya ada unsur intrinsiknya. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerita itu sendiri yang membentuk dan menggerakkan jalannya cerita. Oke, itu dia unsur intrinsik ya. Dimana unsur yang terdapat di dalam ceritanya itu apa saja? Tema. Ada amanah. Ada bisa perhatikan ke depan. Nah, kartu yang kalian miliki, kartu kecil itu berisi ada yang mendapatkan pertanyaan, ada yang mendapatkan jawaban. Gitu. Nanti, misal kita akan bermainnya mencocokkan. Ya, mencocokkan. Misalkan, Ginanjar, bacakan kartu yang kamu dapatkan. Ginanjar baca. Misal, Ginanjar nanti itu contohkan dulu. Nanti, misal Ginanjar mendapatkan pertanyaan. Ginanjar mendapatkan pertanyaan. Nanti yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diucapkan Ginanjar, silakan berdiri. Yang merasa memiliki jawaban dari pertanyaan Ginanjar, nanti berdiri apakah betul atau salah. Nanti yang betul ibu kasih poin. Oke? Bisa? Ya nanti dulu. Bisa? Paham? Sini? Mainannya? Oke. Tunjuk jari, ya tunjuk jari atau angkat tangannya yang mau pertama kali mencoba. Boleh? Boleh? Nah. Yes, Nadia, silakan berdiri dan bacakan diri teman-teman. Apa yang dimaksud tokoh dalam cerita fiksi? Apa yang dimaksud tokoh dalam cerita fiksi? Apakah ada yang mendapatkan jawaban dari pertanyaan Miss Nadia? Apakah yang dimaksud tokoh dalam cerita fiksi? Ada yang merasa? Ya, berdiri. Yang merasa mendapatkan jawaban dari pertanyaan Desnanda. Ayo, yang merasa. Tidak ada. Berarti yang mendapatkan poin hanya Desnanda. Apa yang dimaksud tokoh dalam cerita fiksi? Ada, sudah, Ibu. Izin mau menjawab, coba bacakan. Boleh, silakan berdiri dan bacakan yang ada di kartu Izin. Ya, coba betul atau tidak? Ayo, coba baca jangan ragu. Silakan dibacakan. Pelaku atau orang yang dalam cerita. Pelaku atau orang yang dalam cerita. Bagian-bagian buku fiksi, unsur buku fiksi dan unsur intrinsik. Nah, apa saja unsur-unsurnya tadi? Ada? Kedua. Alur. Kata. Apa ya? Nah, terus. Oke. Nah, sekalian kita akan berkelompok. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya. Ibu sudah share link. Nah, pertama kalian bisa buka link yang tulisannya LKPD. Ya, LKPD. Karena itu kan ibu kasih satu dikumpulkan, yang satu dikumpulkan, yang lainnya bisa buka lewat HP-nya masing-masing. Buka link yang LKPD.
kemudian sudah buka linknya dan dulu. Nah, nanti di lembar kerja yang sudah ibu bagikan ke kelompok masing-masing ditulis judulnya apa sesuai yang video kalian simak. Tema ceritanya itu apa? Tema tadi kan tiganya cerita yang apa ya namanya bahasa kayak cerita yang disampaikan di dalam video itu cerita tentang apa, temanya itu apa? Nanti pelajaran itu temanya. Nanti alur ceritanya bagaimana? Tadi kita sudah menjelaskan, ibu juga menjelaskan alur itu ada alur bentuk bercampuran. Nah, nanti kalian bisa tuliskan alurnya. Lebih baik lagi kalian beri penjelasannya, alasannya kenapa alur yang kalian pilih itu bisa alur campuran. Terus tokohnya siapa saja, dan penokohan juga wataknya, latar ceritanya itu gimana kejadiannya, dan terakhir amanat cerita yang itu. Bisa dipahami? Nah, silakan kalian sekarang saya kira kelompoknya. Nama ceritanya nih.
Judulnya cerita tersebut asal usul peraturan daerah. Ya, tema cerita. Tema ceritanya apa? Kerajaan dan kehujanan. Oke, apa lanjutkan dulu? Alur cerita. Alur ceritanya maju. Alurnya maju. Apakah betul? Iya. Alurnya maju? Wah. Enggak. Yang betul apa alurnya? Maju. Alasannya kenapa alurnya maju? Karena ceritanya alur maju. Ceritakan apa dulu dan akhirnya. Jadi awal mulanya ceritanya dari ada permasalahan dan pada usaha penyelesaian. Suaranya yuk, lagi. Tawa dan tarawanya, silakan yang lain simak temannya di depan. Sudah, Putri Adipati, Raja Adipati, Adipati. Itu tawanya. Kalau penampakannya, tadi Sultan gimana? Nah, baik. Kalau suka oke, mungkin lebih rinci lagi ya. Baiknya tuh baiknya. Tadi juga sudah kita suka menolong. Oke. Terus lagi ada lagi, ceritakan lagi penampakannya. Selain Sultan, Putri Adipati, bagaimana wataknya? Penakut. Oke, penakut. Ada yang sama jawabannya? Lanjutkan boleh? Jahat. Kenapa Raja Adipati jahat? Awalnya baik apa jahat? Gimana? Baik. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya latar cerita. Waktunya siang hari. Oke, waktu latar tempat. Tempatnya kerajaan. Terus lagi suasana menegak. Lanjut, terakhir amanat. Yuk, amanatnya apa? Misalnya yang disampaikan. Buat baik, menolong dan memberani. Oke, kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ada yang sama? HP-nya boleh disimpan. Perhatikan dulu ke depan. Tadi kelompok 3 menjelaskan temanya itu tentang kerajaan dan kehutanan. Oke, kerajaan boleh itu kerajaan. Tapi lebih spesifik lagi dijelaskan tema ceritanya itu menceritakan kisah cinta antara Sultan dan Putri Adipati. Tempatnya bukan hanya di kerajaan, tetapi ada di hutan. Terus tadi di penjara. Latar waktunya boleh dari siang hari, malam hari, dan juga bisa lebih keseluruhan ceritanya itu cerita zaman dahulu. Zaman dahulu ada yang sering nonton kartunnya zaman dahulu. Oke. Kalau kita terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu.
Nah, betul sekali. Judulnya itu kasar. Ayo, ada yang belum baca ya? Nah, silakan. Kalian boleh buka dulu link buku yang ibu kirim. Nah, nanti, oke, bisa dibuka dulu buku yang ibu kirimkan. Nah, ya, ada kamu. Nanti kalian juga buka link lagi yang ibu kirim. Kita kan terus buka link ya. Kalian banyak linknya. Kalian kan ingin buka HP. Nah, ibu kasih kesempatan untuk kalian buka HP. Yang pertama, buka link yang ada tulisan assessment formatting. Ada assessment formatting? Karena sudah berbunyi, tandanya sudah selesai. Silakan setiap baris dikumpulkan ke depan, dari belakang ke depan. Silakan tugasnya dikumpulkan ke depan. Ya, terus kita makan gratis mana? Makan gratis ibu juga sudah tahu ya. Kepala muter-muter. Apa itu yang dikirim? PS Romito. Kesulitan. Yang kalian katakan. Tadi aja yuk. Susah di tema doang. Iya. Makanya agak sulit ya tema. Apalagi stage. Ini di luar juga ada jawabannya. Oke, lanjut. Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan itu? Bisa perhatikan ke depan? Nah, oke. Ya, gimana namanya? Oke, rapi. Perhatikan ke depan. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian mengikutinya dengan baik, dengan gembira, meskipun ada gangguan-gangguan sedikit ya. Salah satunya gangguan mengantuk. Oke, kalian sudah belajar. Coba kita bikin kesimpulan. Kita buatkan kesimpulan terlebih dahulu. Hari ini kita sudah belajar tentang buku fiksi, unsur-unsur buku fiksi, bagian-bagian buku. Tadi unsur-unsur buku fiksi apa saja? Sudut. Oke, kalian sudah berulang-ulang kita belajar tentang unsur-unsur. Semoga materi yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Entah kalian ketika membaca novel, membaca dongeng, kalian bisa tahu
tahu bahwa tema yang dituliskan di buku itu tentang apa. Contohnya siapa saja, pengelolaannya bagaimana. Jadi bisa dimanfaatkan nantinya di kehidupan